Jurusan TKR ini kan terkenal dengan jurusan yang banyak sekali laki-lakinya. Apa memang jurusan TKR ini diperuntukkan hanya untuk laki-laki saja? Oh, Halo semuanya, balik lagi sama aku. Anda ini Dewi Nur Aziza Dan saya Sandi Melani Putri. di mana lagi kalau bukan cerita Smegda. Bincang-bincang seru ala anak Smegda. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai jurusan yang paling diminati di SMK Pemuda 1 Kesamben. Terbukti dengan banyaknya pendaftar pada tahun ajaran baru 2022-2023. Apalagi kalau bukan jurusan Teknik Kendaraan Ringan Otomotif atau yang sering kita sebut dengan TKRU. Maka dari itu kita sudah kedatangan tamu spesial, yakni Kepala Prodi dari jurusan TKRU. Siapa lagi kalau bukan Bapak Irfan Dito Effendi, Sarjana Teknik. Kepada beliau disilakan. Selamat siang Bapak. iya, selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Untuk kabarnya, alhamdulillah baik sekali. Dan semangat karena saya dapat undangan dari podcast nih siswa-siswa berdua ini. Sebelumnya, bisa diceritakan bagaimana pengalaman Bapak selama mengajar di SMK Pemuda 1 Kesamben? Pengalaman saya saat mengajar sangat mengasihkan dan menyenangkan. Mulai dari apalagi lulusan kita sudah banyak yang bekerja di perusahaan-perusahaan, entah itu di luar ataupun di dalam negeri sendiri. Kami sebagai pihak awam kan tidak tahu apa itu TKRU. Bisa Bapak jelaskan apa itu TKRU? Oh, kalau TKRO itu jurusan yang mengajarkan tentang bagaimana kita memperbaiki kendaraan, tentang troubleshooting di kendaraan, baik itu di roda 4 maupun di roda 2, karena kita mengenalnya dengan teknik kendaraan ringan. Tetapi kita paling fokusnya di roda 4. Untuk kurikulum yang digunakan, kira-kira kurikulum berapa Pak? Kita masih menggunakan kurikulum K13 untuk kelas 11 dan 12 dan sudah menggunakan kurikulum Merdeka bagi kelas 10 sekarang dan selanjutnya. Jurusan TKR ini kan terkenal dengan jurusan yang banyak sekali laki-lakinya. Apa memang jurusan TKR ini diperuntukkan hanya untuk laki-laki saja? Oh, kalau TKR itu tidak hanya untuk laki-laki. Dulu ada beberapa cewek juga masuk jurusan TKR dan sudah lulus juga. Untuk cewek boleh masuk TKR itu asal punya kemauan dan kemampuan. Untuk cewek sendiri yang tidak harus kita bekerja di kantor, ada juga yang harus bekerja di lapangan, juga harus mengenal lapangan, bisa memperbaiki mobil sendiri atau kendaraan sendiri kan lebih bagus. Apa sih yang bisa dipelajari di jurusan Teknik Kendaraan Ringan ini, Pak? Kita bisa mempelajari tentang pemeliharaan mesin, selanjutnya ada pemeliharaan engine, pemeliharaan kelistrikan. Tuh. Bahkan kita nempel ban saja kita pelajari juga, karena nempel ban servis jok itu juga termasuk dari bagian dari otomotif. Untuk praktek-prakteknya itu meliputi itu tadi saja ya Pak? Apa mungkin ada lagi? Untuk praktek kita masuk di praktek, ya itu tadi termasuk juga ada teknik kendaraan ringan atau pemeliharaan mesin atau tune up, bisa dikatakan seperti itu. Ada juga pemeliharaan rem, ada juga pemeliharaan kaki-kaki kendaraan dan juga kelistrikan seperti AC, lampu-lampu dan sebagainya. Apa yang membuat di SMK Pemuda 1 Kesamben ini menjadi pilihan yang tepat untuk jurusan TKRU? Untuk SMK Pemuda 1 Kesamben sendiri menjadi pilihan yang sangat tepat karena di SMK Pemuda 1 Kesamben sudah memiliki beberapa engine yang modern, juga peralatan-peralatan yang lumayan canggih, tidak kalah dengan SMK-SMK negeri di luaran sana. Untuk fasilitas-fasilitas yang ditawarkan apa saja Pak? Fasilitas yang kita tawarkan, kita punya ada 4 mobil praktek, ada engine stand-nya, kita 5 engine stand, ada juga untuk kaki-kaki juga ada, untuk kemudi ada, AC kita juga punya 1 unit trainer AC, 3 unit mobil untuk praktek AC.
Kita juga punya kelistrikan, kita juga bisa pakai mobil operasional maupun mobil praktek kita sendiri, juga kita pakai trainer kelistrikan. Tuh. Untuk teknologi terbaru dan terbarukan, apakah di SMK sudah menerapkan hal itu, Pak? Kalau energi terbaru kita belum menerapkan, karena untuk energi terbaru kita sudah menerapkan ada beberapa engine tentang EV. Apa itu EV? Electrical Fuel Injection atau Electronic Fuel Injection. Jadi mobil-mobil injeksi itu mobil yang sudah termasuk terbaru. Kalau terbaru kan kita belum mengembangkan, masih berencana ingin mengembangkan. Itu terkait dengan kendaraan listrik, entah itu motor listrik, mobil listrik atau sebagainya. Bagaimana prospek bagi lulusan di SMK Pemuda 1 Kesamben? Prospek kerjanya? Untuk prospek kerjanya di SMK Pemuda 1 Kesamben itu sangat bagus karena ada beberapa perusahaan yang sudah menginginkan. Bahkan siswa kita yang barusan PKL saja ada yang sudah diterima di beberapa perusahaan, padahal masih kelas 11. Itu sudah diterima di beberapa perusahaan juga, bahkan masuk tanpa tes, tanpa nunggu seleksi, dan tanpa membuat lamaran. Siswa itu pada saat lulus sudah bisa diterima di perusahaan. Untuk tempat PKL, bagaimana sistem tempat PKL di SMK Pemuda 1 Kesamben jurusan TKR ini? Untuk tempat PKL di jurusan teknik kendaraan ringan, terutama kita mengasih kebebasan atau memberi kebebasan kepada siswa untuk memilih tempat PKL itu sendiri. Ada juga beberapa bengkel rekanan atau perusahaan rekanan yang bisa kami saluri atau kita masuki untuk siswa PKL karena kita sudah menjalin kerjasama atau MOU itu sendiri. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai proses prospek kerja dari lulusan-lulusan TKR di SMK Pemuda 1 Kesamben. Lalu bagaimana dengan teman-teman siswa-siswa yang ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang lebih tinggi? Bagaimana prospek pendidikannya untuk lulusan TKR SMK Pemuda 1 Kesamben? Untuk prospek kedepannya, siswa lulusan dari SMK Pemuda 1 ataupun lulusan SMK yang bisa saja melanjutkan ke jenjang lebih tinggi, mulai D1 sampai seterusnya itu bisa. Karena tidak menutup kemungkinan pekerjaan yang mereka ampu nanti selanjutnya itu membutuhkan ijazah yang lebih tinggi, mungkin untuk naik pangkat atau sebagainya. Bisa juga melanjutkan dari, misalkan lulus dari kita, dari saya sendiri, jurusan saya teknik kendaraan ringan, itu bisa melanjutkan di teknik mesin ataupun di teknik-teknik yang lain itu bisa, atau bisa juga beralih ke jurusan yang lain, misalkan mau ngambil akuntansi atau psikologi itu bisa saja. Itu tergantung dari kemampuan kita atau kebutuhan di perusahaan yang kita tempati nanti. Itu tadi kan sudah dijelaskan kalau bisa prospek pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi itu bisa. Lalu dari sekolahan apakah ada program yang membantu siswa untuk masuk ke universitas-universitas yang mereka inginkan? Kalau dari sekolah untuk atau mungkin dari jurusan untuk membantu siswa masuk ke jurusan, kami selaku pengajar itu hanya mengarahkan saja. Kita tidak bisa membantu. Kita bisa membantu di pendaftaran saja. Kalau untuk seleksi masuk perguruan seperti SNMPTN atau masuk seleksi masuk perguruan tinggi, kita tidak bisa membantu karena itu kemampuan dari siswa itu sendiri. Tetapi kita mengajari apa saja yang nanti diujikan di ujian SNMPTN atau ujian masuk di perguruan tinggi. Dan kita juga memberi masukan atau arahan siswa itu bisa masuk di universitas ini itu. Bagaimana cara atau persyaratan untuk bisa masuk di jurusan TKR di SMK Pemuda 1 Kesamben? Untuk persyaratan kita atau mungkin siswa baru atau calon siswa baru yang ingin masuk di jurusan TKR, syaratnya sangat gampang. Satu, punya kemauan. Yang kedua,
ingin benar-benar belajar tentang otomotif. Yang ketiga, tidak takut kotor. Kalau dari jurusan TKR atau masuk jurusan TKR takut kotor, kita nggak dapat apa-apa. Karena orang otomotif itu yang dibayar, itu yang digaji itu kotornya. Kecuali kalau kita nanti sudah jadi bos, kita kerjanya bersih. Kalau kita masih mau masuk, itu diusahakan tidak takut kotor dan juga disiplin. Mulai disiplin waktu, disiplin kerja, juga disiplin kebersihan. Karena walaupun kita otomotif takut kotor, tapi kalau kita tidak bersih juga nanti konsumen juga akan lari itu. Oke. Terima kasih Bapak atas waktu yang diluangkan untuk podcast kami. Semoga tahun ini lebih banyak lagi pendaftar yang ingin masuk ke jurusan teknik kendaraan ringan dan otomotif. Ya, terima kasih. Saya sudah diundang di podcast kalian berdua, mungkin dari SMK Muda 1 Samben juga. Saya mengucapkan terima kasih karena dengan adanya podcast ini, jurusan teknik otomotif di SMK Pemuda 1 Kesamben itu semakin dikenal di luar. Ya, mungkin nanti di kedepannya alat kita juga semakin maju dengan siswa kita juga semakin bertambah. Itu. Ya, terima kasih. Itu dia bincang-bincang kami dengan Bapak Kepala Prodi Teknik Kendaraan Ringan dan Otomotif di SMK Pemuda 1 Kesamben. Mungkin jika ada adik-adik dari kelas 9 ingin bertanya lebih lanjut mengenai apa itu jurusan TKR atau mungkin jurusan-jurusan lain di SMK Pemuda 1 Kesamben, bisa langsung ditanyakan di kolom komentar. Dan pendaftaran untuk peserta didik baru di SMK Pemuda 1 Kesamben sudah dibuka loh. Jangan lupa segera daftar ya. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, comment, subscribe. Sampai jumpa di lain waktu. Bye bye.